Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman Petrus yang berdasarkan pada Injil Matius bab 14 ayat 31. Yesus bersabda, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika hari sudah malam, Yesus berdoa seorang diri di atas bukit. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut. Itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di air mendapatkan Yesus. Ketika angin bertiup kencang, takutlah Petrus dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau adalah anak Allah." Saudara-saudari terkasih, bimbang adalah kata lain untuk tidak percaya. Situasi ini umum sekali dialami banyak manusia. Karena keterbatasan dirinya, manusia tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah secara meyakinkan. Jika aku melakukan seperti ini, bagaimana ya hasilnya? Aku berniat menggapai mimpiku, tapi apa mampu? Aku ingin pergi ke suatu tempat, tetapi aku tidak cukup biaya. Salah satu cara mengurangi kebimbangan adalah dengan memahami sebuah masalah sebaik mungkin dan memperhitungkan jalan mana yang bisa ditempuh untuk menyelesaikannya. Di dalam dunia modern, bidang keilmuan seseorang membantunya memahami sebuah masalah. Berkomunikasi dengan orang yang lebih paham barangkali akan membantu kita. Manusia modern sangat dibantu dengan teknologi digital, di mana jaringan internet akan memberikan wawasan yang luas tentang apapun yang kita butuhkan. Hanya dengan sentuhan ujung jari, begitu semboyannya. Saudara-saudari terkasih, kebimbangan yang dialami seseorang dalam masa hidupnya bukan hanya bersifat umum, tetapi juga menunjukkan orang itu sehat. Memilih sekolah tidak boleh sembarangan. Harus memperhitungkan kemampuan dan rencana masa depan kita, juga proses belajar di sekolah itu. Apalagi memilih pacar dan pasangan hidup, tidak boleh gegabah, sehingga ada ungkapan bobot bibit bebet. Hendak membeli rumah pun, sebaiknya mengenal dulu lingkungan di sekelilingnya. Bukannya bermaksud merepotkan diri, tetapi untuk menghindarkan diri dari masalah di kemudian hari.
Jadi, kebimbangan bukan identik dengan orang yang tidak punya pendirian. Namun jika seseorang lebih sering bimbang, bahkan dalam hidup sehari-hari, artinya orang itu memang bermasalah dengan kepercayaan dirinya. Sebaliknya, orang selalu percaya diri bahwa dia akan mampu mengatasi berbagai masalah dengan usahanya sendiri. Orang ini pun bermasalah dengan dirinya. Jangan-jangan kepercayaan dirinya itu hanya menutupi ketidakpercayaan dirinya. Saudara-saudari terkasih, orang pandai barangkali masih ragu dengan akal budinya. Orang yang berkuasa mungkin masih bimbang akan kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya. Orang kaya kadang khawatir bahwa harta bendanya akan berkurang. Namun, orang yang beriman akan teguh bersandar kepada penyelenggaraan Tuhan dalam hidupnya. Kemuliaan atau kesusahan, kekuasaan atau ketidakberdayaan, kepandaian atau kebodohan, kekayaan atau kemiskinan tidak menggoyahkan imannya kepada Tuhan. Ibu Maria adalah teladan pribadi yang beriman ketika mengucapkan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu." Perlu waktu untuk memproses agar iman kita menjadi matang. Doa Yesus dalam kegalauannya di Taman Getsemani mengajari kita bagaimana beriman yang teguh. Ya Tuhan, jika mungkin singkirkan cawan ini dari hadapanku, tetapi terjadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Apakah aku sangat percaya bahwa diriku mampu mengatasi semua masalah? Apakah aku mengandalkan Tuhan untuk menjalani hidupku? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa lemah diri kami menghadapi berbagai masalah hidup. Ulurkanlah tangan-Mu agar kami dapat bangkit dari berbagai kemalangan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami menuju keselamatan. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.